Siapa sangka sosok Fanny Franz yang terkenal sebagai owner kosmetik ini ternyata produknya yang telah disita oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Produk kosmetik sitaan tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium oleh BP POM Makassar. Dari 66 sampel yang dilakukan sampling, 6 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya merkuri. Ini akan saya cek nama brandnya FF, Fanny Franz. Ini ada yang paketan yang warna hijaunya. Kalau dari konsistensi, ini lengket, molor. Biasanya kalau krim-krim yang berbepom, konsistensinya tidak seperti ini. Wah, ini tinggi banget loh. Dan naik krimnya, naik krim yang itu, ya brand ini, dan kita masukin ke lab dan hasilnya 1646 mg per kilogram. Tak hanya kepolisian, Dr. Oki Pratama dan Richard Lee dalam video yang viral di TikTok dengan tulisan Mercury Award juga mengungkap adanya kandungan merkuri di produk kosmetik FF. Kendati produk FF yang mengandung merkuri, namun sang owner lolos dari jeratan tersangka. Namun yang menjadi tersangka adalah suami Fanny Franz, FF, bernama Mustadir Dengsila. Inilah menjadi pertanyaan masyarakat. Polda Sulsel tetapkan Mirhayati Agus Salim dan suami Fanny Franz. Suami tersangka skincare bermerkuri. Tunggu dulu, kenapa nah suaminya kurang ditangkap? Nah punyanya itu FF itu istrinya, harusnya istrinya yang ditangkap. Bukannya istrinya yang diusut, tapi ini kurang suaminya yang ditangkap. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengungkap 6 produk skincare yang mengandung bahan berbahaya jenis air raksa atau merkuri yang beredar di Sulawesi Selatan. Ke-6 produk kosmetik tersebut masing-masing FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Dalam akun TikToknya, Fanny Franz membacakan pernyataan jika produknya sudah diambil polisi dan diuji lab. Dan terdapat satu produk pabrikan yang telah diproduksi dan beredar diduga mengandung merkuri dan hanya meminta maaf serta menyebut kesalahan pada pihak pabrik. Dengan ini kami menyampaikan untuk tidak melanjutkan produk baru kami tersebut. Kami pun akan melayangkan surat gugatan kepada pabrik tersebut untuk dimintai keterangannya perihal hal ini. Demikian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atau customer atas berita ini. Fanny Franz dikenal hobi berjoget di depan ribuan produknya. Namun bagaimana jika berjoget di atas penderitaan konsumen yang menjadi korban merkuri? Hanya Anda yang dapat menilainya. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu dari 3 tersangka kasus skincare mengandung merkuri adalah owner Ratu Glow, Haji Agus Salim Bucar. Penetapan ini dilakukan usai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli, kemudian melakukan gelar perkara. Salah satu produk yang disita dan diuji BP POM adalah My Body Slim Ratu Glow milik Haji Agus Salim Bucar. Kosmetik tersebut diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri. Kendati produk Ratu Glow yang disita polisi mengandung merkuri, namun Agus Salim membantah hal tersebut dan viral di video akun TikTok. Komentar Dokter Ika yang katanya Ratu Glow bahaya itu gimana? Deh. Bahaya bagaimana deh? Ada orang kandalak muka gara-gara pakai Ratu Glow kan? Malas gak bahas deh, karena sudah mau kujelaskan bahwa bagaimana yang dia temukan itu barang palsu. Susah dengan saya dijelaskan deh. Bahaya bagaimana? Pihak ini sudah berusaha menghubungi pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, namun belum mendapat respon hingga saat ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Selatan meminta agar aparat penegak hukum transparan dalam menindaklanjuti kasus ini, sebab fenomena skincare berbahaya ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemilik skincare Anda mempunyai tanggung jawab, jadi Anda sudah mengambil banyak dari masyarakat dan
Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab secara moral seperti itu. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Modusnya itu karena masyarakat di Sulawesi memang sudah jatuh cinta, sudah kebutuhannya mereka. Cara pemasarannya mereka ini seperti apa? Pemasarannya di Facebook, di live TikTok, di semua marketplace mereka percaya diri untuk jual karena mereka membohongi masyarakat kalau itu produknya aman. Makanya mereka pede, yakin untuk jualan. Ya tentunya pasti saya merasa bersalah karena tanggung jawabku sebenarnya harusnya dari dulu saya bicara. Kenapa mesti baru sekarang di saat mereka mungkin sudah 10M omsetnya sebulan baru ku speak up, baru kak berani karena sirik mak begitu, malu. Makanya saya buka cabang klinik kak, ada di Sidrap, di Parepare, di Pinrang karena ini 3 kota yang paling banyak, paling parah pemakainya dan pengedarnya. Banyak karena yang si supplier juga menjanjikan garansi keamanan seluruh Indonesia kalau dijual, dibeli bahannya. Si owner juga menjanjikan ke resellernya, distributornya, akhirnya mereka semua pemberani. Paling besar 10 miliar, makanya mereka bisa bersedekah 1M sebulan. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 1M, bersih. Bersih, ini sangat menggiurkan ya. Iya, dan ini sudah 5 tahun. Menggiurkan dan mereka pintar bikin bisnis-bisnis lain sebagai tirai. Misalnya dia punya 9 bisnis. Yang satunya ini bisnis merkuri adalah oksigennya bisnis lainnya. Nah, harapannya mungkin karena daripada salah sawer Ki, mending pasien tak kita sawer karena mereka butuh pengobatan yang mahal. Dari diri Taji sendiri kalau mungkin berhenti karena susah memang untuk melepaskan pembeli-pembeli tak, misalnya sudah ada nih 5.000 yang rutin beli, reseller tak juga rutin beli 500 juta per tim, pasti akan cari cara Ki lagi kembali. Oh viral mini brandku, harus Kak bikin lagi merek baru dengan bahan yang sama merkuri. Pasti akan begitu ji lagi lingkaran setannya si supplier, si owner untuk tetap kaya raya sampai 7 turunan. Harapanku karena sekarang sudah Pak Kapolda baru, Pak Dirnya juga baru, semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang menjadikan owner sebagai ATM. Memang kita butuh kerjasama antara dokter, pemerintah, media, kepolisian, pihak BPOM, semuanya harus bekerja sama. Karena kalau cuma satu saja yang capek edukasi, tidak bisa dihilangkan ini bisnis ilegalnya. Makanya harus sama-sama semua kerjasama biar Makassar ini tidak tercoreng lagi namanya dikatai mafia skincare terbesar di Indonesia. Memang betul-betul Sulawesi.